Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Entusias. Oke, jadi di hari ini, di weekend ini seperti biasa gue berkesempatan buat nge-review lagi. Nah, di samping gue udah kelihatan ada Yamaha MX King. Nah, ini adalah salah satu bebek underbone lah ya, yang menurut gue ini nggak terlalu basicnya ya. Basicnya ini nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu gemuk juga. Dan ini adalah salah satu motor yang ada di bucket list gue juga sebenarnya. Jadi ya mungkin 2025 ini DG bakal bangun MX King juga dengan konsep ya kurang lebih sama seperti ini. Nah, bahas soal konsep, ini adalah salah satu MX King yang bikin gue kepincut waktu itu. Jadi ini posisinya gue waktu itu lagi San Mori di KFC ya kan, Setiabudi. Nah, si masnya ini lagi nggak tahu lagi nyari temennya apa gimana, datang masuk sama gue langsung ditodong buat review ya kan, karena gue suka gitu sama konsepnya dan clean juga motornya. Nah, ini bodinya udah di upgrade, ada melakukan repaint. Ini repaint ya mas berarti ya? Nah, ini repaint yang mungkin basicnya juga ada Tosca-nya, mungkin di bagian tengahnya aja. Nah, ini repaintnya itu bagian depannya warnanya Tosca, di middle-nya, di tengahnya ini silver. Silvernya kalau lebih ke silver yang clean gitu. Nah, di bagian belakangnya ini kolaborasi antara hitam glossy sama Tosca lagi gitu di bagian si kayak ducknya gitu, bagian tutup lampu belakangnya. Nah, ini mengusung konsepnya Malaysia style yang memang dari sana emang nyentrik MX King-nya ya kan. Salah satunya emang inilah salah satu contohnya, memang warnanya tuh kayak ditabrak-tabrakin tapi ini masih masuk banget gitu. Lanjut lagi, strippingnya juga ini udah pakai Y15ZR, atau memang di sana emang nggak MX King tapi Y15ZR gitu di Malaysianya. Oke, mungkin kurang lebih bodinya segitu. Spakbor belakang juga masih standar. Untuk spakbor depannya ini udah diganti pakai bit karbu, yang spakbor bawah tuh yang awal-awal tuh bit karbunya ya kan. Nah, jadi ini udah di-upgrade jadi kelihatannya lebih kecil. Bahkan gue juga nggak inget ya ini bentuk standarnya kayak gimana, karena ini udah nyetel banget bagian depannya kayak gitu. Oke, bahas lanjut, spare part apa aja yang udah diganti atau parts apa aja yang udah di custom di sini. Di bagian kokpit ini speedometernya masih standar. Ini salah satu speedometer yang gue suka juga, jadi kayak lebih futuristik gitu. Di sini ada RPM, ada gear position, di netral 1, 2, ada lampu indikatornya juga. Lanjut di sini ada speedo, ampere bensin yang jelas, udah gitu ada odo dan lain-lainnya kayak gitu. Untuk saklarnya ini kelihatannya masih standar, handle kirinya pun sama, bagian hand grip kanan kirinya pun masih sama standar. Lanjut lagi ada pengupgradean master rem depan. Ini menggunakan KTC Track yang aksial ya, ini bukan radial, aksial. Ini salah satu master rem entry level yang selain murah, ini juga enak banget dipakai untuk hariannya. Tapi disesuaikan lagi ya, kalian pakai kaliper apa juga kayak gitu. Buat tabung master remnya ini masih standar bawaan dari KTC Track-nya. Udah gitu kita turun ke bagian bawah. Ini selang remnya juga udah diganti warna hitam dan ada kayak karet kuningnya gitu, karet sealnya. Ini menggunakan Scarlett. Lanjut lagi, kalipernya ini menggunakan standar kayak gitu. Untuk shock depannya ini menggunakan Mutakin. Mungkin kalau gue lihat di sini mungkin model-modelnya agak mirip-mirip sama standar, but ini udah kayak di custom, di bubut, di milling gitu. Terus ada yang bagian gerigi-geriginya gini. Ini gue sering lihat sih dulu di style-style racing look atau yang dipakai motor drag tuh biasanya depan-depannya kayak gini gitu. Ditambah lagi di sini bottom shocknya sama segitiga ini udah mentok ya kan, udah hampir mentok. Ini ada dikasih kayak damper gitu, bushing gitu buat nahannya. Ini udah di downsize juga yang jelas dan nongol banget ke atas asnya ya kan, tapi di sini nggak kelihatan mentok sih, masih aman. Bahkan klaksonnya pun klakson standar yang nempel di segitiganya ini masih nempel kayak gitu. Untuk piringannya ini pakai YK atau mungkin model standarnya tapi yang tipenya buta gitu ya, jadi ini nggak ada hole-nya. Terus kelihatannya lebih clean juga, jadi mengejar looks yang lebih racy gitu loh jadinya. Lanjut lagi,
Bautnya ini masih menggunakan stainless, jadi masih progress. Kata ownernya ini bautnya masih diprogreskan untuk upgrade ke titanium katanya. Lanjut lagi bagian velg depan. Ini menggunakan Virosi ring 17 yang modelnya mirip-mirip sama NK Hylos atau Mutakin dan sebagainya. Ini banyak banget pilihan velg kayak gini. Tapi menurut gue pribadi Virosi adalah salah satu yang masih berani lah dipakai harian karena bahannya kuat gitu loh. Banyak juga teman-teman kayak kemarin cerita-cerita tuh nge-removernya aja susah banget gitu bahan dari Virosi ini. Lanjut lagi ban depannya, ini menggunakan Mizal ukuran 60/80 ring 17. Emang kelihatannya ramping banget, kecil banget karena Virosi salah satu velg yang agak sedikit lebar kayak gitu. Untuk lampunya ini standar, yang di bawah juga standar, radiator juga masih standar. Terus di sini ada penambahan stiker kayak ambience dari bendera Malaynya kayak gitu ya, untuk melengkapin dari si stylenya itu sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tengahnya. Ini blok kanan dan blok kirinya ini masih standar juga, warnanya masih bawaan kayak gitu. Terus salah satu fitur yang ada dari MX King standar itu sendiri emang si stepnya ini kayak lebih bisa kayak naik turun gitu, jadi lebih enak juga sih menurut gua. Jadi ketika ada benturan itu minim banget jadi bengkoknya kayak gitu. Oke, untuk bagian kirinya sih ini tutup bagian rantainya aja, ini dicabut biar kelihatan lebih clean dan lebih gampang juga ngebersihinnya kayak gitu. Nah, untuk joknya sendiri ini udah dipapas, entah nih kayaknya papas tulang juga. Soalnya ini bener-bener tipis banget, tapi sebentar ya. Pakein matras juga, bahannya pakai bahan amplas gitu. Ini ada embosannya Racing Boy dengan jahitan patternnya warna putih kayak gitu. Jadi emang kelihatannya clean, lebih racing look lagi kayak gitu. Lanjut lagi untuk knalpotnya sendiri, ini menggunakan Joe Muffler. Ini buatan Indonesia ya. Ditambah lagi dengan modelnya ini yang mirip standar. Mirip standarnya, jadi kayak covernya ini masih ketempel semua, tapi kalian bisa lihat sendiri leherannya udah stainless, ditambah inletnya juga besar gitu ya. Untuk menunjang MX King mesin standarnya yang udah lumayan pun ini cukup banget buat nambah performance-nya. Ditambah lagi ada pemakaian bracket knalpotnya menggunakan stabilizer tuh. Ini stabilizer loh ini. Ini nggak kepikiran sih, tapi kelihatannya jadi nyentrik juga ya kayak gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri ini kata ownernya masih standar karena ownernya nggak mau tanggung-tanggung katanya. Pengennya nanti langsung mungkin nanti naik ke 300 atau 3,5 mungkin kan. Jadi ini masih dipertahankan standar karena motornya juga masih baru. Nah, motor ini masih baru berhubung emang masnya ini orang Malang ya tadi ya. Orang Malang, jadi kerja di Bandung, dapat motornya di Bandung, ini masih baru juga kayak gitu. Lanjut lagi, di sini shock breakernya juga udah diganti menggunakan ISS. But ini adalah motor MX King pertama yang direview di DG. Semoga kalian suka dan bisa jadi salah satu referensi untuk kalian. Sebelum gue lanjut lagi, kalian boleh subscribe dulu kalau belum, dan bisa follow gue juga di Instagram di @diongustian. Oke, lanjut lagi ke motornya. Ini armnya udah diganti menggunakan namanya Super Speed yang bahannya ini aluminium. Tapi kayak mungkin di powder coat entah anodized, tapi ini kelihatannya jadi kayak standar di custom ya sebenarnya. Ini udah long arm juga, lebih panjang. Ini cukup panjang sih karena rantainya juga panjang. Ini rantainya juga udah di-upgrade, warnanya rose gold gitu. Kayaknya ini pakai triple S ya. Gearnya masih standar dan velg belakangnya ini masih sama menggunakan Virosi yang palang 5 gini, kalau nggak salah namanya Virosi Sprint ya. Virosi Sprint ini cukup lebar juga, dibalut dengan ban Mizal Hydra 60/80 ring 17. Jadi kurang lebih buat kalian nih yang pengen atau udah punya MX King-nya sendiri, kalau kalian ngedownsize velgnya, kan velg MX King itu lebar ya bawaannya. Ngedownsize velg MX King dari lebarnya aja, untuk bannya mungkin kurang lebih segini, mungkin bisa juga pakai 70/80, atau mungkin kalian yang stylenya pengen harian banget gitu ya, yang campur sari ya kan, itu bisa pakai ukuran 90/80 ring 17 yang soft component sekarang udah banyak banget kayak gitu. Ada dari Mizal, ada FDR, ada Bridgestone sekalipun itu ada kayak gitu. Pirelli pun ada, Pirelli kayak gitu kurang lebihnya. Lanjut lagi, di sini ada jalur buat pedok. Ini kanan kiri. Untuk di sini sih kelihatannya ya, entah ini memang buat MX King atau gimana, tapi ini bos-bosannya mungkin kelihatannya agak di custom juga. Dan ada yang hilang di sini. Ini nggak pakai rem belakang sama sekali. Handle-nya apa? Maksudnya injakan remnya nggak ada, selang remnya nggak ada, master pumpnya nggak ada buat yang di belakang, sama
kalipernya juga nggak ada, plus piringannya juga nggak ada, kayak gitu kurang lebihnya. Nah di belakang ini spakbornya masih standar yang tadi gue bilang di awal, tapi udah ada penambahan baut titanium, warnanya Tosca, tapi agak kebiruan, mungkin agak beda-beda sih ini warnanya, tapi ini masuknya blue Tosca yang memang jadinya nyentrik banget, tapi masih nyaru alias masih nyetel sama si body yang warnanya Toscanya ini, karena strippingnya pun ada aksen Toscanya kayak gitu. Oke, mungkin kita sekarang dengerin langsung aja suaranya kayak gimana dari knalpot Joe mufflernya ini sendiri. Bentar. Ini tuh idolnya masih terhitung adem. Oke. Mungkin cukup seperti biasa karena kita di komplek. Oke, jadi mungkin kalian kalau misalnya pengen bisa langsung kontak Joe mufflernya aja. Tapi ini menurut gue tipikalnya agak apa ya, agak ada garingnya tapi ngeblar gitu. Entah ini pakai spiral atau bore atau campur, entah gimana. Tapi ini salah satu suara yang enak sih untuk mesin standar ya. Nanti mungkin kita bakal coba test ride juga untuk rasanya gimana sih motor MX King yang udah dikonsep seperti ini, Malaysian style atau style Malay ya kan. Jadi cukup sekian. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu support channel DG ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, nyalain tombol notifikasinya, follow gue di Instagram di @diongustian. Sekali lagi terima kasih banyak udah nonton, keep riding safe and goodbye. Bismillah. Coba bentar ya mas. Oke guys, jadi ini nggak dari belakang, kita santai aja pelan-pelan. Untuk koplingnya sendiri agak jauh gitu, kayak nggak dari dalam diangkat langsung lepas dia. Oke. Suaranya masih ramah sebenarnya ini. Coba kita masuk gigi 2 tuh. Tuh, ini masih bisa pelan-pelan gitu. Kaki-kaki ini ya untuk deprok style kayak gini, ini masih oke lah. Oh iya keras sih. Bannya kecil juga, belum berani geber ya. Bentar. Oh, rem depannya pakem. Enak loh ini riding positionnya udah diginiin, karena MX King standar tuh tinggi kan, terus stepnya juga standar, nggak di underbone yang gimana. Ini masih enak sih, jadi kayak pakai apa ya, kayak pakai F1 ZR lah, stangnya mirip-mirip. Coba agak tarik dikit ya, ini jalannya agak bagus. Oh iya, biar nyentak koplingnya, makanya jauh dia, nggak dari bawah. Entah memang knalpotnya yang berpengaruh sama velg yang ban kecil juga apa gimana, enteng. Digasnya tuh ampang banget ya kan. Stop.